Waduh, RT. Apa maning? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast terbaru aku, podcast Ketua RT, bersama tim kreatif aku, Sudut Kreatif. Luar biasa ya. Jadi teman-teman semua, kemarin aku itu baru saja dilantik menjadi Ketua RT. Berapa Bu RT? RT 8 RW 2. Kalau sudah mapan, ayo kita ke KUA. Kampung apa Bu RT? Kampung Manis, Blok Pahit. Mama menangis, Papa kejepit. Kejepit lawang maksudnya. Nah, jadi warga-warga semuanya, hari ini Bu RT kedatangan tamu. Dan tamunya itu ternyata warga Bu RT sendiri. Aduh. Siapa tuh tamunya? Di sini ada siapa? Ada Kampleng Dan juga Wandi. Kita berdua adalah kawan. Kampleng dan Wandi ya. Kawan. Kawan. Jadi warga Bu RT itu unik-unik ya. Seperti mukanya unik, Iya. Ikonik kalau dia mukanya. bukan unicorn. Unik kan mah kuda. Ikonik sih sampai unicorn berarti kuda poni. Iya, kuda poni. Tapi kuda poni kenapa nggak kuda tanduk ya? Kenapa dinamain? Padahal ada tanduknya loh. Maksudnya lebih menonjol tanduk daripada poni. Kenapa dinamakan kuda poni? Jangan bicara yang menonjol-nonjol ah. Lagi Iya, musim kenapa? hujan. Jadi ada apa? Wadul Bu RT. Apa maning? Biasalah urusan. Wan ngomong sih. Jadi sebenarnya sih kurang enak juga sih ngomongnya. Ya harus dia enak-enak dong. Mendekati apa ya? Lebaran. Ya kan? Sekarang kan lagi puasa nih. Kita mendekati Lebaran. Kebetulan kita kebanyakan nganggur di rumah. Ngomong-ngomong bulan puasa, kalian puasa nggak nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya masih puasa lah. Alhamdulillah. Sembarangan. Ya temennya puasa masa saya sawal sendiri. Harus Ya, harus ngikut ikut temen puasa ya. dong. Iya, harus ikut puasa. Tapi kalau- Ajang ngului sawal ya. Iya. Tapi kalau teman saya masih sawal, Sampai sekarang. walaupun puasa dia tetap sawal. Arane sawal. Arane sawal. Arahnya sawal. Arane sawal. Kadang garing ya. Jadi langsung aja ini, tujuan kalian wadul ke Bu RT ini apa yang mau diwadulkan? Sebenarnya anak perkara. Oh, perkara. Ada 2 perkara. Iya. Perkara dan perkara. Iya. Kan 2 ya. Iya 2. Kalau 3 kebanyakan. Kebanyakan. Durung tentu sing ketiganya di ACC. Pasti perkara bon. Jangan begitu dong. Ya kan masalah ACC kan. Iya. Bukan bon Wandi, Apa sih? pengajuan. Oh, itu bahasa yang lebih halusnya ya. Jadi jangan sebut bon, tapi lebih diperhalus lagi kata-katanya dengan pengajuan. Iya, kalau pun kan itu harus ada kertasnya. Ini kan pengajuan. Nggak Jadi ada kertas. pengen ngekos Bu RT. Oh, pengen ngekos di Kampung Manis. Ya iyalah. Oh, Konon katanya kan warganya di Kampung Manis. Kenapa disebut Kampung Manis? Karena kan manis-manis. oh betul dong. Lihat Bu RT-nya dong. Ya justru itu. Kira-kira ada nggak di Kampung Manis yang kayak Bu RT? Maksudnya kayak Bu RT priwe. Yang ngekos park-parkan. Oh. Maksudnya iya, maksudnya ini tanda tanya, yang kayak Bu RT tuh yang kayak bagaimananya? Apa sih, Bre? Jadi intinya mah pengen cari kosan karena ada tujuan kita selama Ramadan ya, Wan. Ya. Ya.
ngobrol kebetulan Itu yang deket. pertama. Tapi yang kedua pengen cari kosannya itu yang ada Nongkrong gue orang dong. Iya kan? Iya kan? Bu RT ini Rangda tak duduk sih. Aduh. Ini nanti biarkan warga yang menjawab ya. Kira-kira warganya udah pada tahu belum ya? Riben warga. Aduh, baru kali Gak, ini. biasanya kan kalau mendekati hari Lebaran itu kan kita punya target. Apa targetnya tuh? Targetnya membahagiakan keluarga, Kok Wah, memberikan apa? Sandangan apa? family man juga dia ya ternyata. Ya walaupun muka-muka jahat. Memberikan sandangan. Iya, sandangan kan bahasanya sandang. Iya, jadi umumnya wong kene dan kayaknya wong mana-mana juga ya, kalau mendekati Lebaran itu pasti nyandang. Ya, makanya ada job tawaran untuk ngobrol di Kampung Manis. Saya siap. Nah, kebetulan kan harus izin juga kan sama Bu RT, makanya datang ke sini izin ke Bu RT. Kira-kira ada nggak kosan di sini yang Oh gitu. Ya. Boleh nanti Bu RT coba carikan kosan di sini dengan Nah. catatan tangganya Rangda. Hah? ya Ya kalau enggak. bisa. Iya. Kalau bisa diusahakan Diusahakan. gitu. Iya. Ya nanti Bu RT coba telepon Pak Nana. Kebetulan Pak Nana itu jobnya spesialis. Rangda Boleh. positif. Bos. positif. Nah, sebelum jauh melangkah ya, Bu RT mau tanya dulu. Kan katanya mau ngekos di sini. Ya, Mau cari kosan di sini karena profesi kalian sebagai seniman. iya. Senimannya tuh kalau Wakampleng dulu. Wakampleng sebagai apa? Sebagai berikut Bu RT. Sebagai beri. Ya maksudnya apa ya? Ning bagian MC tapi duduk MC ya, Wan. Lebih ke humoris lamun kata wong Cirebon iku bodor. Kata wong Cirebone bodor, kata Biasa wong di panggung. Indonesianya berarti komedian. Iya. Oh, komedian. Masuk Bu RT. Nah, kalau Mas Wandi sendiri sebagai apa nih profesinya? Sebagai apa ya? Saya tuh bingung kadang mikirin. Bingungnya? Kalau suruh MC juga nggak bener. Iya. Harus jadi komedian juga nggak bener. Iya. Vokalis juga nggak bener juga. Makanya bingung saya. Memang hidupnya Mas Wandi nggak benar mungkin Iya. ya. Jadi kagok. Kagok lah. MC ya kagok, Kok bodor ya kagok, kagok. vokalis ya kagok. Kagok. Di jalur pemerintahan nggak masuk. Bisa calling-calling nanti. Mudah-mudahan sih. Tapi aja Pak ditinggali Bemang. Sing disit dipecat. Bukan dipecat nggak jadi. Nah, sebagai komedian panggung, ada nggak pengalaman manggung yang paling absurd yang bikin kalian pengen pura-pura pingsan di atas panggung? Ada nggak kira-kira Bang? Ada sih banyak. Kayak apa sih? Ketika berangkat manggung itu udah nggak ada gajiannya, sudah diambil duluan sih. Pengen cepet-cepet pulang, nggak ada duitnya sih, udah habis. Pengalamannya gitu ya Pak? Gitu amat ya? Langsung kayak gitu kampret. Ya enggak sih Wan, ya banyak pengalaman-pengalaman yang di dunia panggung. Apa sih mau pertanyaannya absolut? Absurd. Absurd. Wah, ngerti beli absurd ya. Orang ngerti. Yang saya tanyakan itu. Iya, Maksud- warga absurd tuh apa? Tolong jelaskan Absurdnya kepada apa? Wakampleng. Sombong amat. Apa coba? Ya kayak yang bikin kita apa sih? Apa? Absurd siapa ya? Kayak semacam itu apa ya? Ya gitulah ya, Gitulah. pokoknya saya Kayak- ceder. Kamu puyeng ya? Pusing. kurang turu. Jadi pusingnya bukan karena mikirin pertanyaan Wandi, mikirin angsuran. Saya udah telat 3 bulan kamu bilang. Apa sih tantangan terbesar jadi komedian panggung? Lebih sulit bikin orang ketawa atau bikin mantan menyesal? Siapa dulu yang jawab nih?
Wadi, boleh. Oke. Tadi pertanyaannya lebih gampang. Lebih sulit bikin orang ketawa atau bikin mantan menyesal? Dua-duanya sulit semua. Masih susah saya hidup. Masih susah. Makanya sulit semua. Bikin orang tertawa sulit, bikin mantan menyesal juga sulit. Kampleng sok jawabnya apa ente? Kalau saya tantangannya lebih sulit bikin orang ketawa. Tapi kalau bikin mantan menyesal saya ahlinya. Maaf Mas. Wah, ya aman. Maaf Mas. Kok kira cupu ternyata suhu. Asik. Emang hidupnya udah kayak sultan bikin mantannya menyesal. Lo tau sendiri kan tadi ya banyak. Paling yang mantan inbox. juga menyesal. Alhamdulillah nggak jadi sama Kampleng. Hidupnya jadi bodor. Lu tau sendiri tadi banyak yang inbox dong. Mantan gue semua. Udah nggak usah lihat. Semua inboxnya pada minta tagihan. Berarti waktu pacaran banyak utang ente. Ya karena kan cowok harus berkorban men. Nah, kalau misal untuk Wakampleng ya, kalau nggak jadi komedian, kira-kira Wakampleng bakal jadi apa? Tetap jadi orang. Ya masa mau berubah Ya. jadi Superman nggak Betul, mungkin betul, dong. betul. Nggak mungkin. Oh maksudnya pekerjaan lain. Iya. Oh. Pengennya Sumpahin sih aja jadi deh pura-pura. pengen jadi pebisnis, tapi Pebisnis. nggak ada pikiran jadi Bisnis. ke arah bisnisnya tuh apa bingung. Oh, jadi masih abu-abu ya, mau bisnis apa? Bingungnya kenapa? Ya gimana mau mikirin bisnis, utangnya juga banyak. Jangan bicara utang. Oh, Keder mau bisnis apa karena Utangnya banyak. Saka modalnya? Ah, modalnya nggak ada. Lebih tepatnya kurang modal. Nah, kalau Awandi, kalau misal nggak jadi vokalis, kira-kira mau jadi apa tuh? Jangan sebut saya sebagai vokalis. Keder ya nyebut Awandi ki apa sih MC? Duduk. Kagok bae Vokalis kagok. duduk. Lawakan garing. Jadi sebagai apa saya nyebut Awandi? Sebagai seniman aja ya? Nah, seniman yang acak adul lah saya. Kalau nggak jadi seniman, kira-kira Awandi bakal jadi apa? Nggak tahu kalau bakal jadi apa sih. Jadi kepengenannya itu banyak sebenarnya. Cuman nggak terrealisasi. Tidak terrealisasi. Mau jadi perangkat desa nggak jadi. Ceritanya dukung calon. Wis bayangannya ki dhuwur gede. Wah, kita Jadi dong ya kan. bakal dadi ini, bakal dadi itu, bakal dadi ini. Tak calonnya beli dadi, ya melu beli dadi. Menurut Bu RT saya itu pantasnya jadi apa? Gimana warga? Kira-kira pantasnya jadi apa? Sebagai Awandi ini. Wih, Dari Kalau menurut penilaian saya ini sosok saya nggak mau dinilai sama kamu. Enggak ini jujur. Lu jadi guru gua aja kagak nilai gue lu. Kan minta saran Bu RT. Iya, Bu RT minta Warga, saran saya kan ke warga warga. juga. Wadi lebih cocok itu jadi DPR. wow. Ya kan? Dari postur badan udah mendukung. Berarti kayak di Cirebon tuh banyak ya bang. Ya kalau ada rezekinya mudah-mudahan bisa. Beda Ya. Wan, kalau itu kan memang jadi DPR karena Dewan Perwakilan prestasinya. Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau ente kan bukan yang perwakilan rakyat, Terus Dewan Perwakilan Rangda. Itu lebih cocok karena mukanya sedikit mesum ya. Enggak sedikit sih, lebih banyak sebetulnya. Banyak mesumnya. saya tuh memang agak tertarik juga sama janda-janda. Wow, kenapa tuh? Ya, karena masih banyak kan janda-janda yang harus diperjuangkan. Kalau bukan kita suami orang yang menafkahin janda. Siapa? Astaga, jangan, para janda tolong jangan didengarkan ya. Gak maksud saya janda yang diperhatikan itu janda-janda yang jompo. Oh. Ya kan, yang sudah tidak ada yang menafkahi. Pas kan kalau saya jadi DPR, Emang janda ada yang nafkain? Semua janda nggak ada yang nafkain, Wandi. ya kan kita yang menjadi DPR, Dewan Perwakilan. Ya kan harus. Oh, berarti nanti saya boleh, Bu RT boleh mengajukan ya. Jadi gantian nih. Bu RT yang mengajukan ke DPR untuk di Nafkain. bukan. Iya kan dia harus diperhatikan. Maksudnya kayak jompo-jompo gitu kan. Oh, saya belum jompo, berarti saya luru dewek baik. Ya kalau janda-janda yang masih muda mah mungkin beda lagi. Tolong para istri-istri setelah menonton ini kalian jangan cakaran ya.
Aduh, kita oli lawang. Langsung smackdown aja. Oli lawang beli bakal deh. Beli. Malah serang dah. Gampang oli lawang tuku lawang dewek. 10 menit. 150. Lawang apa? Lawang pintu. Kok maksudnya tuku lawang dewek 150? Ya kan daun pintu kan harganya. Oh, ini 150. ambigu sekali. Ya pikirannya. Lawang apa sih 150? Lebih dijelaskan dekat terminal. Nah, ada pintu. Ada jualan di situ lip 150. Ternyata kalian suka serabi onglenan ya. Maaf, saya potong. Bukan saya suka sama serabi onlinean. Kalian suka apa? Tapi pedagang serabinya yang suka sama kita. Nggak suka, cuman terpaksa karena kebutuhan. Nah, kalau di panggung ada yang nggak ketawa sama jokes kalian, biasanya kalian ngapain? Pasrah atau pura-pura mati? Saya dulu pura-pura pengen pipis. Kamar mandi. Pantesan, kadang-kadang sering hilang kampleng mendi kayak mudun. Ngomongnya pura-pura pipis. Pura-pura Padahal pipis, iringan panggung bisa nasing diincer. Seringnya gitu. Iya. Dan sekarang saya tidak memperbolehkan untuk MC itu memegang pulpen dan kertas. Sebabnya Itu padahal tujuan awal ya harusnya nih untuk nyatetin aran-aran petinggi-petinggi desa, hampir disebuti bokat be nyawer. Tapi ternyata dibalang-balang akan nih wong nonton iringan jaluk nomor HP. Astaga. Itu bukan saya. Bukan. Makanya tidak memperbolehkan ada Alhamdulillah. pulpen dan kertas. Nah, setelah tidak memperbolehkan ada pulpen dan kertas karena zamannya wis modern, HP-nya sing disodoraken. Langsung nyatet aneh. Aduh, puyeng nih menanggapi para warga-warga yang cerongoh ini ya, guys. Mbak, tas dulu. Kayak rambutnya. Rambutnya menutupi. Iya, kurang rambut. Ada yang ada. Ke atas. Awan ditolong sih. Bagian mamang dewek ora. Ini om saya tahu aslinya. Nikah sama tanteku dia. Nah, ada kira. Sip. Makanya izin kalau keluar sama Ani ya boleh pasti. Ya boleh lah mamang karo kenakan. Arin dunia nyata oli. Arin yang film-film sih bloli. Bahaya ya. Bahaya mbok karo anak bedadi. Maut. Ini melu nih Mbak. Tayang anak mama. cing beruntung amat lu ditawarin coba ke gua. Betul. Nah, kalau Awandi sendiri gimana? Apa tuh? Ya itu kalau ngejokes terus nggak ada yang ketawa sama lawakannya sama jokesnya Awandi apa yang dilakukan? Saya berangan-angan pengen punya ilmu hilang. Pengen punya ilmu hilang. Biar nggak ketika ngelawak terus ya maksudnya pengen ada yang ketawa gitu. Tapi pas nggak ada yang ketawa, hilang aja udah pengennya. Oh gampang kalau di panggung mau ngilang tuh. Dia apa? Lampu be pateni. Wah pernah sering kejadian sebenarnya. Tring mulai terus hilang. Kan biasanya trik panggung gitu. Lampunya dipateni toling hilang. Tapi tetep kan. Tapi kelihatan. emang Awandi tuh sebetulnya mah gede ya lo mencer-mencer bon karena gede. Lah ke mundure. Padahal kan kamu setiap ngejokes itu sebetulnya garing terus. Dia tahu. Tapi angger wanita. Sekarang kan lagi bulan puasa ya warga. Jadi buat warga Kampung Manis semuanya barangkali butuh es buah silakan hubungi Wakampleng. Wes. Soalnya kalau bulan puasa ini Wakampleng jualannya es buah. Betul. Tapi nggak tahu ini bulan puasa ini jual es buah apa enggak ya? Gak ada modal. Bukan Wan, ini kan lagi musim penghujan. Ya tetep laris sih. Iya. Oh ganti dulu. jualannya kolak aja kan anget kalau kolak. Ente namain yang tertarik brandnya itu Kolak kolak janda. janda. Tepat. Ada apa Anda dengan janda? Enggak ya maksudnya biar. Sepertinya hobi banget ya. Oke, ganti jangan janda, kolak duda. Isinya kan pisang. Ya kan? Nanti Ya, yang kalau- beli. Nah, ini nggak apa-apa ya, aku mau tanya-tanya lagi. Ceritakan pengalaman suka duka kalian saat manggung.
Kalau suka Pengalaman pengalaman suka duka. sukanya itu banyak saweran. Oh, alhamdulillah itu. Terus pecah juga kan nggak garing gitu. Iya karena kamu garing terus. Pecah, saweran banyak itu sukanya. Happy ya. Happy. Jadi ketika kita menghibur orang merasa terhibur dan terpancing dengan apa yang kita suguhkan, itu adalah suatu kepuasan dari kita para seniman. Betul. Ya kalau dukanya ya mungkin di wilayah-wilayah yang katakanlah rawan, ribut gitu. Kalau ributnya penonton sama penonton nggak masalah. Kadang-kadang imbasnya ke kita gitu kan. Sampai pernah ngalamin juga. Ngalamin apa tuh? Ditekak. Jadi pernah ada satu kejadian. Waktu itu kita aja itu manggung di salah satu daerah ya. Dan itu chaos kejadiannya, ribut-ribut ya, Ya. dan mengakibatkan penekakan itu terjadi. Selain ditekek, kaca mobil kru kita juga Pecah. dipecahkan. Jadi bener kita semua pulang itu bobo istirahat dengan nyaman, malah ning polsek tekang esuk. Sampai pagi. Ya makanya dari tadi kan saya ini kan muka-muka gedeg gitu kan. Saya orangnya nggak pernah mundur kan. Gak pernah mundur. Apalagi urusannya sudah terancam kan. Jadi ya maju terus. Jadi Walaupun buat- imbasnya sampai ditekek itu tetap maju. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau bisa buat warga-warga nih ya yang lagi pada nonton, kalau bisa kita itu sebetulnya menghibur itu sebagai tamu yang diundang. Ya. Sebisa mungkin juga kita itu pasti menjaga sopan santun dan ya menjaga marwahnya sebagai tamu lah. Beli ngawiti ya kita tuh ya. Cuma kadang mungkin kalau namanya di panggung hiburan, di tempat hiburan mungkin terpengaruh hal-hal yang Ya kita bukan. juga nggak menyalahkan Tidak, ya, tidak nggak menyalahkan. menyalahkan tamu. Mungkin kadang-kadang kitanya juga bikin apa kayak mungkin tamunya terusik atau gimana, nggak nyaman dengan adanya kita, ngerasa gimana gitu ya. Padahal sih kadang-kadang ributnya sih sepele, cuma minta lagu kadang Pele, dari kadang pihak gitu. kita mungkin tidak mampu untuk membawakannya, merekanya sedang terpengaruh miras atau apapun Iya. jadi terpancing. Intinya sih Jadi itu, kalau mungkin sadar sih dia nggak mungkin. kalau sadar nggak mungkin seperti itu. Ya Itu kan, bagian dukanya ya. Bagian Iya, dukanya bagian gitu. Bagian duka. Saya menyadari bahwa sama kan, dia manusia, kita juga manusia. Iya pada baik. Kalau lagi nggak sadar ya gitu. Kadang kampleng juga saya tekek. Yang bilang ente malaikat. Enggak, kampleng nggak hanya ditekek, kadang-kadang dibanting, di smackdown, dipakani segala-gala nih ngan terima bae ya wah. Tapi itu bagian yang paling saya suka. Kenapa suka? Kamu suka dianiaya? Ya semakin saya dianiaya sama mereka, semakin banyak yang seneng sama saya yang teraniaya. Oh jadi Berarti terlahir untuk dianiaya. Begitu, Adi. Itu kan cuma di panggung. jadi emang gitu. Ketika kampleng dianiayanya sedemikian rupa, semakin tersiksa kampleng, semakin audiens ngelekes. Ketawanya tuh Nguyuh. makin pecah gitu. Ya prinsip saya. Tapi kalau kampleng nggak apa-apa itu, Iya, terima-terima aja. dia suka, saya lebih suka. Tapi kan lara kabeh ningan. Tapi kan dibayar. Angel ya bakong dibayar menurut Nah baik. itu bagian yang suka. Bagian yang dukanya itu ketika berangkat manggung. Pulangnya nggak bawa duit. Enggak, bukan karena duitnya udah diambil, bukan, enggak. Karena memang nggak dibayar sama pihak pimpinan, bukan sama. Oh iya, Oh ngalamin pernah nggak dibayar? karena ketika Aja tidak manggung, kadang-kadang Wakampleng dan Awandi ini manggung di grup orang lain juga. Tuh, iya. Lamun jare bahasa kita nemah, bahasa tarlingnya tuh rental. Nah, Tapi kalau dari bahasa band tuh apa ya namanya ya mas? Relax. Edition apa? Editional player. Additional Pemain sambatan player, lah. pemain sambatan jare wong Jawa ya. Pemain bola nih pemain sambatan. ambas lah ya. Jare wong kanak-kanak Iya. rambas. Iya, begitu. Ada pimpinan yang seperti itu? Ada, bahkan sempet sampai itu yang namanya sound system manggung itu ditahan sama pihak penyelenggara hajat. Tidak boleh diambil selama uang yang sudah masuk dilunasi. Ya korbannya ke kita lah. Oh, Ada, cuman ya Wan. Saya nggak ngalamin itu. Oh ya berarti.
Syukur berarti. Nggak ngalamin, nggak pernah dibayar, cuman bayarannya telat ya. Kalau Pernah telat sampai sering. pagi juga pernah. Udah Oh, kenyang. ada. Nungguin maksudnya nungguin jemputan. Dulu kan dijemput kan, ngomong itu dijemput. Tapi kumpul. selama ini selama sama Aje untuk masalah pembayaran gimana? Ya alhamdulillah lancar. Alhamdulillah kepotong terus. Pun ente. Ya kamu punya bon, kalau nggak punya bon pasti dibayar full. Jadi kan itu untuk meringankan. Betul. Biar bone cepet lunas, nggak bakal wis lunas gampang awit money. Nah. Gitu. Bayaran sing kakek lancar kakek. No. Bulan puasa jangan bahas masalah. Iya, bulan puasa jangan bahas masalah kakek dan petir ya. Nah. Nanti Inces marah. Kita perhatikan kakek yang ada. Kok puasa-puasa bahas rangda oli tapi. Lah iya. Jadi priben. Maaf. Ulangi tak? Maaf. Pernah nggak ngalamin kejadian paling malu pas di panggung? Pernah. Malu. Yang namanya kejadian ya namanya di panggung pasti ada aja. Apa pengalaman kejadian malu? Apa sih keblosok ninggot? Ya pernah kejeblos panggung ya pengalaman. Kejeblos panggung. Kejeblos panggung Terus kan. tiba-tiba Sampai menghilang konon mancing papan. Ya kan tahun berapa itu saya? Bagian Jeblos. paling malu. Memalukan buat diri kita. Sakit nggak seberapa tapi malunya nggak kira-kira ya. Berarti pernah. Kalau Kak Kampleng pernah nggak? Berarti malu yang ke diri kita apa keseluruhan satu kru apa gimana? Ya kalau ke diri kita ada, ke kru ada, ceritain aja dua-duanya. Kalau ke kru janganlah, itu kan nanti menyangkut banyak orang ya. Jadi ke pribadi saya aja yang paling memalukan itu ketika kita perutnya lagi nggak tahan. Toli, Brand. bread, Bener kan? bread. Iya. Ya meskipun mereka itu nggak tahu, cuman tanpa disadari apa ya? Cirit ente bang. Buang angin, tapi bukan keluar angin. Apa ciri? Mario di. Ya kan itu paling memalukan buat saya. Tapi meskipun pernah? mereka nggak tahu. Pernah. Lah, Toli kepo. Manggung jauh nggak? Ya kan untungnya saya bawa serep dong. Tapi lete oh ya. Makanya kan langsung turun. Itu ini yang lagi puasa mau tahblik. Iya maaf, ya Allah maaf. Ya kan paling memalukan kan? Tapi emang semua orang tahu ente cirit. Nggak ada yang tahu. Ya, tapi saya, nggak Jangan diterusin, saya malu sendiri, Bang. jangan diterusin tolong. Tapi intinya pernah lah ya. Pernah. Kalau saya pernah nggak ya? Kayaknya enggak sih ya. Pernah lah. Enggak ingat. Pernah, kayaknya saya ingat. Apa tuh? Apa? Dia dibopong-bopong baik. Dibopong siapa? Sing bopong sapi ya kita sing Dia bopong. kan karena nggak sadarnya itu kan pingsan atau nggak sadarkan diri itu dibopong-bopong. Saya dibopong-bopong. Oh, pingsan. Iya kan? Itu bukan hal memalukan, itu hal yang menyakitkan. Wah, mengorek luka lama nih. Hah? Pernah dapat job yang bayarannya aneh nggak? Misalnya dibayar pakai beras atau dibayar pakai lainnya gitu, nggak pakai duit dibayarnya. Pernah Hah? dibayar pakai motor. Dibayar pakai motor. Iya. Gara-gara Gara-gara tuan rumahnya itu pas mau pelunasan duitnya kurang. ya memang belum bayar, cuman dari uang muka aja itu. Oh, kalau pakai motor saya juga pernah. Iya kan? Iya kan? Waktu itu Berarti yang masih- akhirnya saya pulang bawa motor orang. Berarti masih biasa kayak gitu Maya? Iya, masih biasa Masih itu. biasa. Saya kalau pernah juga. Bayarnya apa? Kayak semacam barang sitaan gitu ya. Iya. Lebih uniknya lagi itu dibayar dengan panggilan saya. Bodoh. Emang kalau DPR tuh beda ya? Perwakilan Rangda, maaf Pak. Iya kan? Pas panggung terus berangkat, pas begitu pulangnya, makasih ya sayang, kan dibayar. Tapi emang boleh nggak bayar pakai panggilan sayang? Ya kalau kita nerima sah-sah saja kan. Salaman. Oh ya jangan atuh. Kalau diajar mah jangan. Salaman dong. Ayo. Salaman dong. Bentar dulu, boleh deal tapi sayangnya kan apa? Ayo. Saya takut ya saya. Takutnya. Takutnya kan nggak serius.
Maksudnya kalau boleh dibayar dengan panggilan sayang, kebetulan Bu RT juga punya grup musik dan krunya Bu RT itu banyak banget warga. Jadi kalau misal boleh, nanti tak bayarnya pakai panggilan sayang aja Bu RT, nanti kaya raya. Bisa-bisa Bu RT jadi ibu bupati kan? Ya nggak bisa, itu kan personal. Kaya. Mencalonkan Jadi diri. kalian nggak usah dibayar duit. Salaman makasih sayang, lunas. Kan sayangnya kan beda. Bedanya? Waktu itu sayangnya tulus kan. Aduh cepit. Sorot pada cepit. Kalau boleh, Bu RT mau. Kampleng mau nggak? Saya enggak lah. Karena orang hidup nggak cuma buat makan sayang doang, Man. Bener tuh. Dulu pas kecil, cita-cita kalian tuh sebetulnya mau jadi apa? Sebelum jadi seniman kagok ya. Cita-citanya sih abdi negara. Abdi negara. Bener. Tapi memang sesuai postur ya. Cita-cita saya itu abdi negara dulu. Cita-cita. Pengen jadi, kalau dulu ABRI lebih ABRI, terkenalnya. ya. Sekarang TNI gitu tuh. Pengen jadi ABRI. Cita-citanya. Ya dari namanya juga Wandi kan. Iya. Berarti Wandi. cita-cita abdi negara setelah mau besar jadinya abdi dangdutan. Apa mau pengen Wandi singkatan dari apa pengen? Wandi, Wani. wani-wani, Wedi. Tapi wedi. Wani wedi. Iya. Wani mau jadi ABRI, tapi wedi. Dia. Sebelum daftar sudah berpikir nanti kalau ditempatkan di daerah rawan konflik gimana? Oh, dia takut ditempatkan di perbatasan. Namanya nggak jadi kan? Iya. Tapi hebat Wandi sampai sarjana ya. Iya. Hewan. Hah? SPD kan? Ya untung lulus lah. Untung lulus SPD. TD. Sarjana panggung dangdut. Tapi nggak bener asli SPD. SPD. Sarjana pendidikan. Jadi Mas Wandi ini beliau alhamdulillah menyelesaikan kuliahnya di tahun berapa? 2016. 2016. Mempunyai Ya gelar sarjana terlambat lah saya. sarjana terlambat. Nggak apa-apa, yang penting kan sarjana. Ya. Menuntut ilmu itu tidak ada batasan usia. Ya, saya itu punya angan-angan bahwa punya inian sendiri bahwa yang namanya ilmu itu tidak ada yang tidak bermanfaat. Betul. Semua ilmu bermanfaat Pasti kan. bermanfaat. Dan tidak ada terlambat untuk mencari Tidak ilmu. ada kata terlambat Makanya untuk ketika mencari masuk ilmu. kuliah sudah umur 24 tahun baru semester 1. Berarti apa? D3 apa S1. S1? Iya. Baru S1. Aku dong. S2. Katisen beli S2 tuh. S2? SD SMP. SD SMP. Nah, kalau Wakampleng sendiri waktu kecil punya cita-cita apa nih? Cita-cita Wandi abdi negara ya, Wan? Iya dong jelas. Kalau saya dulu cita-citanya jadi dokter. Dokter. Nggak pas. Orang pes ya. Tapi memang kan ditanya waktu sekolah, mau cita-cita jadi apa? Jadi dokter, Pak. Kan begitu. Tapi alhamdulillah terlaksana. Jadi dokter sekarang. Jadi tetangganya dokter. Seenggaknya di pekarangan rumah ada pelang dokter ya. Nah, Walaupun tetangganya dokter. Tapi setidaknya kayak Wakampleng ini kan udah jadi pelawak gitu ya, komedian. Itu bisa dikatakan dokter juga. Iya. Sebabnya Dokternya wong galau. oh, iya, Mengobati kegalauan orang-orang yang butuh hiburan. Kan itu dokter juga. Zaman kini mah dokter kupirang-pirang. Ini pinggir jalan karena tulisannya dokter lampu. Mengobati lampu yang mati. Jadi ketawa itu sehat ya. Betul. Berarti wong edan ketawa dewekan. Tapi dikatakan edan. Perasaan orang pernah Dia sehat ya. Berarti sehat ya tuh. Sehat bukan waras. Iya kan? Kalau sehat mereka. Cuma nggak waras. Oh nggak waras. Aja ngedan kene diimbangi ODGJ. Iya. DGJ. ODGJ. Mereka itu kayak sehat. Wandi ODGJ. Apa tuh? Orang dalam gangguan janda. Oh. Mono maning parane. Nah, Mas Wandi kan cita-citanya tadi jadi abdi negara, tapi ternyata sekarang berkecimpung di dunia seni. Awalnya gimana tuh bisa jadi di dunia seni itu? Awalnya kan Mas Wendy nge-MC ya? Jadi Enggak, main dulu, main Oh, bass. basis. Main basis dulu. Nah, itu awalnya gimana? Cita-citanya jadi abri,
kok tiba-tiba jadi pemain bass gitu? Lingkungan sih, lingkungan pergaulan mungkin awalnya. Ngikut-ngikut. Jadi obrol-obrol kayak sekarang. Kayak sekarang Puasaan bulan ya puasa. awal mulanya di bulan puasaan gitu kan, ngobrol. Ngikut sampai kemudian nuntun pit lah, tuk-tuk. Oh, nuntun Saya yang pit. nuntun gitu. Awalnya gitu, terus penasaran, Main main-main alat kecrek, musik. ya, terus tutukan, tuk, obrolnya di sana, tuk-tukannya di sini. Terus kata pimpinan obrol gitu, kok gimana kamu sampai dimarahin gitu. Iya, obrolnya di sana, tuk-tukannya di sini. Ya dari dulu juga udah kagok gitu sebenarnya. Udah kagok gitu emang ya, sampai sekarang jadi seniman kagok. Berarti awalnya dari lingkungan kalau Mas Wandi. Iya. Jadi basis dulu, lalu merambah ke dunia MC. Ya sebenarnya sih berjalan barengan itu tuh. Oh, berjalan bareng. Awalnya memang di basis pelajaran, di obrol-obrolan, terus ada mic kan iseng, saya sih orangnya kan sering iseng gitu ya, nyoba tes lolo, suaranya bagus, MC mulu, belum gitu, aduh. Kayak wah. Tejo ya. Iya, nggak jelas kan gitu. Sampai sekarang nggak jelas. Nah, kalau Apeng sendiri gimana? Cita-cita jadi dokter, tapi ternyata sekarang jadi bodor atau pelawak atau komedian. Awalnya Mm-mm. Awalnya saya waktu masih sekolah itu ngikut sama grupnya kakek sendiri. Oh, kakeknya punya grup Iya, musik. cuman itu Kuda lumping? Bukan. Apa sih namanya? Buruk, Depok itu. Oh iya, lamun jare wong Sisingaan. Cirebon Timur itu namanya Burok. Buruk. Tapi kalau Cirebon Barat atau sampai Dermayon, Subang dan lain-lain itu namanya Depok. Nah. Dan kalau di wilayah Sunda itu namanya Sisingaan. Sisingaan. Beda penyebutan. Punya grup. Jadi Kalau ya yang itu. ada di jalan-jalan Cirebon Sisingamangarajan. Ember. Ya awalnya ngikut-ngikut ke grupnya kakek, terus disuruh ini, suruh itu sama kakek. Akhirnya tanpa disadari udah lulus sekolah, sudah mulai terjun. Cuman bukan di bagian komediannya. Terjun payung. Enggak, terjun bebas. Oh, Berarti dia salah satu pewaris, bukan perintis. Memang dari dalam perut sudah dicita-citakan seperti itu sama almarhum bapak saya. Oh, berarti dadi bodor gede. Enggak, jadi gini. Ya kan diharapkan dari perut kan? Enggak, Dadi bodor. Kata Mama Mama bilangnya gini, sama almarhum bapak tuh dari perut sudah dibilangin, Cung, Nang, No, lamun sira wadon dadi artis terkenal, Waduh, hebat. Masya Allah. lamun lanang sira dadi seniman terkenal. Alhamdulillah. Untung nggak keluar Terkenal ban. biji, Wan. Terkenal kok, alhamdulillah sekarang terkenal. Meskipun masih lingkupnya di Aceh, di Aceh kan juga terkenal dong. Alhamdulillah, masya Allah. Tapi kan Alhamdulillah. lingkupnya luas, nggak hanya yang di Indonesia saja Iya. kan yang menyaksikan kita, yang dari luar negeri juga banyak sekali yang menyaksikan. Padahal awalnya tuh ngeband-ngebandan terus, Wan. Kenapa jadinya komedian? Ya namanya Mengalir juga. saja. Iya, mengalir saja. Semuanya Hidup itu mengalir mengalir saja bagaikan air. Walaupun air kadang-kadang ada yang itunya kan. Ada keruhnya ya. Jangan ada itu. Dari tadi kan Bu RT nanyain kita terus. Tar dulu, satu lagi pertanyaan dari aku. Saya Lu mau mau nanya nanya-nanya ke sebenarnya, gua kan? Nanti dulu. Nih, Ayo, lu. katanya kan kalian nih sudah terkenal. Kalau orang terkenal itu biasanya mempunyai fans. Fanspage. Fans. Kalau saya Biasanya enggak. kalau orang terkenal itu setidaknya entah sedikit atau banyak pasti mempunyai fans. Kalau dari Wakampleng sendiri, fansnya Wakampleng ini Wakampleng namai apa nih? Gak usah ngomong lah. Soak. Sowak. Aja ngefans nih Wakampleng, darahnya sowak. Karena ada artinya nih. Oh, Artinya, darahnya apa artinya? Sohib Sohib Wakampleng. Wakampleng. Aslinya begitu. Sowak, sohib Wakampleng. Dulu saya nggak terima dibilang soak, karena saya waras. Iya. Katanya, Singkatan. soak. Semakin saya soak, semakin banyak yang suka. Kalau nggak soak, mereka nggak suka. Iya, karena memang job desk-nya harus menjadi sowak. Soak. Sohib Wakampleng, sowak. Kalau Mas Wandi sendiri, fansnya namanya apa?
Nggak ada kayaknya. Saya belum terkenal, Ih banyak loh fansnya Awandi. tapi nggak saya masukkan nggak punya nama untuk fans gitu. Saya lebih tersembunyi aja lah. Fansnya tersembunyi. Tersembunyi dari istri. Gitu. Ayo. Kawat. Jadi guys, biasanya nih ya para warga, barangkali warga belum tahu, biasanya fans-fans kita itu sebetulnya banyak dari kalangan luar negerinya. Kadang-kadang mereka suka dapet Pundi-pundi gitu. pundi-pundi cipratan-cipratan dari mereka dan itu terselubung. Istri-istrinya nggak weruh warga. Tapi kalau saya ada pengalamannya tuh sampai sekarang menjadi kayak katakanlah sudah sebagai saudara gitu. Oh. Ada yang deket gitu tuh. Istri tahu ini. Kan yang tahu, yang nggak taunya Ya nggak tahu. Yang nggak tahu kan taunya? nggak tahu kan. yang istri nggak taunya ada. Nggak ada sih. Ada. Semua yang sering berkomunikasi dengan saya mengaku fans, istri pasti tahu. Apa namanya nih? Nggak Jadi dinamain. nanti warga barangkali punya referensi nama untuk fansnya Mas Wandi, boleh ketik aja di komentar ya. Apa Nanti pengen? Mas Wandi pilih-pilih tuh nama fansnya. Langsung bikin kaos. Official fans langsung bikin kaos. Jadi nanti tim SK juga dibagi nih. Nah kalau Wakampleng nggak usah kita kupas ya karena memang fans terselubung yang istrinya nggak tahu tuh banyak sekali. Jadi Banyak. kalau nanti kita bahas di sini pulang-pulang insya Allah tukaran. Podcast apa? Jadi mereka tuh sebetulnya manggung tuh hanya formalitas. Enggak, kalau saya tetap manggung saya. Bukan Iya, formalitas. Formalitas untuk alat delet ke pen. Ayo. Ayo, Agak. bayaran manggung kalau oleh cipratan sing pen ake sing pen ora ya? Kagak. Yakin? Itu dulu. Oh itu deh. Ya, Sekarang mereka tuh- masih Ya, lancar. enggak, sekarang sudah enggak. Ah, sudah saya kan ngerem. Anaknya udah besar. membatasi. Bukan takut sama istri, tapi lebih menghormati kan. Masya Allah. Berkah selalu murah rezeki. Amin, sama-sama. Hari Wakampleng masih sampai sekian ake. Kampleng ya. Iya, hari beli diladeni pengen ngambek. Sewake pada ngambek. Sohib Wakampleng. Bener juga sih ya. Itu kayak gitu dosa nggak sih Wan? Kan kita nggak minta ya. Nah iya tuh, gimana ya? Lu nggak minta tapi berharap. Berharap juga. Iya benar. Iya kan, dia nggak minta, tapi dia berharap dikasih kan gitu. Ya kan setiap manusia punya harapan dapat rezeki. Ya kan berharapnya jangan sesama manusia. Terus ke siapa dong? Itu nggak Nanti boleh, berujung Tomang. kecewa. namanya. Iya kan, makanya jangan terlalu berharap. Hidupmu kayak harapan. Jangan berharap ke manusia. Terus Iya. berharap ke siapa? Berharapnya kepada pencipta manusia. Tapi kan perantaranya Ya kan langsung saja nanti. Dah jalur Urusan. langit guys. Nah, Wah. urusannya jalur sang pencipta, kayak sang pencipta lagu mau dibawain ke Anik Ardika, mau ke siapa aja urusannya pencipta. berarti harus lewat jalur langit karena jalur darat belum tentu di ACC. Jalur darat masih rusak. Masih rusak. Karena sebelum kita datang pun baru chat, balasnya itu nunggu ada petir bunyi dulu, baru balas. Dengarkanlah. Soalnya saya itu paling males buka chat dari mereka ya. Ini warga-warga yang ini tuh mereka tuh kalau datang pasti selalu wadul. Keluh kesah yang aneh-aneh. Gua bahkan Assalamualaikum mama bos, apa maning? Yang ini Assalamualaikum an, apa maning? Jadi nggak saya buka, nanti bukanya tunggu anak gluduk sing Sekarang barat. panggilannya nambah kan. Iya. Jian. Cian, amin ya Allah. Siapa lagi kalau nggak wadulnya ke Bu RT ya? Ya iya kan, Ibu RT kan sudah saya anggap sebagai ibu saya sendiri. Gitu. Kalau lagi nggak punya uang. Tua dong saya. Jadi mereka ini selalu manis seperti nama kampungnya, kampung manis. Jadi mereka selalu manis kalau ada maunya. Asalkan jangan terlalu manis. Nanti diabetes. Ya. Kampleng, pengen takut. Aduh. Tuh, gua kampleng pengen takon. Bro. Sok warga, takon apa? Ada lagu favorit dari Bang Kampleng? Lagu Tuh. favorit, Lagu favorit gua kampleng. lagu Jawa apa lagu Indonesia?
Jawa lah. Jawa. Lagu favorit yang paling saya suka dari almarhum Yoyo Suaryo. Legend itu idola saya itu. Legend banget. Paling banget. Idolaku. Yang judulnya Cungkring Dadi Raja. Wah. Lagu itu pesan dan maknanya dalam. Dalam banget. Coba nyanyikan Wakampleng. Sungkring dari bodor gitu. Nggak ada musiknya, nggak apa-apa. Gak apa-apa, nggak usah pakai musik. Ini saya aja ngomong pales, masa nyanyi? Coba sedikit. Sedikit nggak apa-apa. Gambarane wong urip ning alam dunya, lir umpama wayang kang lagi cerita, ora daya lan ora upaya, kadang-kadang cungkring sampai dadi raja. Bu RT boleh usul kak? Apa nih usul? Boleh apa usul nih? nggak Bu RT? Boleh usul. Mulai apa? ke depan vokalisnya Kampleng aja. Jangan dong. Terus nanti. Gue yang jadi bodor coba deh. Ah jangan kamu garing. Kalau bodor nggak mau. Wakampleng bisa versi Ebit gak? Maksudnya? Oh, Wakampleng ini Ebit, sebetulnya bukan Epit. multi talent. Multi-talent. Dia ini bisa menyanyikan lagu versi Ebit GAD juga. Lagunya Lagu Tarling ora apa-apa. Kembang bolet versi Ebit. Nah, Kembang bolet versi Ebit. Bukan apa-apa, kembang bolet itu sing beli paham lagu. Nadane. Mau beli lagu mau? nah lagu Cungkring Dadi Raja versi Ebit. Si Ebit. Nadanya main dia apa ya? Main di G ke bass. Gebes. Gebes. Gambarane wong urip ning alam dunya. Langsung ke rapnya ya. Iya. Aja ilah putus asa yen lagi nyandang sengsara. Project. Project apa? Iya project ke depan. Tarling versi Ebit. Rusak. Jangan. Maaf Kang almarhum keluarga Kang Yoyo. Keluarga almarhum Kang Yoyo. Maaf. Iya. Di versi kan, versi. Barangkali iya. Tapi saya jujur fans banget. Oh, sama. Saya Musisi sudah Tarling. berkunjung ke makamnya juga. Oh, waktu kita manggung di Cipunagara ya? Tuh. Iya, karena dekat. Kita pernah manggung di wilayah pemakamannya almarhum dan Wakampleng tuh mampir ke sana. 2 kali saya. Malam-malam ya? Malam dong, masa pagi. Kebetulan aku juga ngefans banget sama lagu-lagunya, sama karya ciptanya itu nggak akan pernah mati sampai kapanpun. Menurutku. Karya-karya beliau itu dikenang sepanjang masa, walaupun orangnya sudah tidak ada, tetapi karyanya tetap dikenal hingga sekarang ini. Saya pengennya seperti itu, tapi Dari bisa nggak ya? lagu-lagunya juga tuh real kan. Real. Lagunya real yang dialamin Realita sama kehidupan. kehidupan sehari-hari. Nah, kalau Mas Wandi lagunya almarhum Yoyo S yang paling disuka apa? Pihak ketiga. Curiga. Salaman dulu. Sama. Betul, gue Aku lagunya paling itu. suka lagu itu. Jadi kayak seakan-akan ada nilai edukasinya juga. Iya. Pelajarannya juga Betul. untuk kita. Aku lagu Di favorit lagu itu. pihak ketiga itu. Gimana coba nyanyiin? Lalen bang. Selangkah harapan bakal menemani. Gitu ya. Iya. Gara-gara cinta pikir seneng jadi pusing. Mikiri kerjaan, Mikiri panggilan cinta hianat sampai manjing tahanan. Itu jujur, itu lagu favorit saya dari Sama almarhum berarti Yoyo kita S. ya? Iya, makanya saya ngajak salaman. Karena biasanya kalau lagu-lagu Tarling itu entah notasi atau apanya tuh ada mirip-miripnya. Tapi di lagu pihak ketiga ini belum ada lagu yang menyamai lagu tersebut menurut saya pribadi. Dan notasinya tuh unik banget. Aku suka banget sama lagu itu. Terus ya pelajaran bagi kita juga hati-hati ya. Hati-hati. Kok karena cinta apa? Iya kan? Gara-gara cinta sampai manjing tahanan.
Makanya Sebetulnya cinta itu ada dua kemungkinan. satu, Kemungkinan, dua. kemungkinan. Ya kemungkinan kabel. Ya kan dua kemungkinannya. Ya kan harus ada versi. Kan saya bilang ada dua kemungkinan. Kemungkinan, Iya. kemungkinan. Dua. Ya kemungkinannya apa aja yang gue. Jadi cinta itu ya, warga. Cinta itu bisa menghidupkan dan juga mematikan. Cinta. Cinta. Menghidupkan. Menghidupkan dan mematikan. Menghidupkannya yang bagaimana? Cinta bisa menghidupkan orang yang Mati. Kira bisa ya? Enggak bisa. Capek. Ya gitu. Jadi intinya cinta itu bisa menghidupkan dan mematikan. Cinta itu bisa membahagiakan dan juga menyengsarakan. Intinya ya cinta itu bisa. Tapi Tergantung kita bawa cinta ini kemana. Ya, yang bisa itu cuma perempuan, kayak yang bisa menghidupkan dan yang bisa mematikan cuma perempuan. Waduh, curug. Ini lagi puasa gak batal yo. Ya punten, nanti keluarganya Bu RT ini Bingung iya, apa yang dihidupkan dan apa yang arahnya sudah ke sana. matikan. Jangan punya pikiran seperti itu dong. Ya enggak, kalau saya enggak kepikiran seperti itu. Ya karena entinya aja yang pikirannya ke situ, kenapa langsung bilang jorok? Iya nih ngon. Jangan menjudge. Ya jujur, Coba kalau kita tanyakan laki-laki dulu. kan ada yang enggak. Enggak, dasarnya Anda itu bukan hanya wajahnya yang mesum, otaknya juga. Otaknya juga mesum. Ini lagi puasa kak, apa coba yang dihidupkan? Yang menghidupkan dari perempuan Apa? adalah penyemangat lelaki untuk bekerja keras, menghidupi dan membahagiakan wanita tercintanya. Beruntung juga ya Dewi punya suami kayak Kampleng. Alhamdulillah. Ternyata dia sayang juga sama keluarga. Ya, iya dong. Walaupun sama yang lain juga. Padi. Ya. Padi. Berarti Kampleng itu poinnya adalah Kampleng itu orangnya penyayang Nah, iya dong. ke semuanya, Itu terakhirnya yang gak enak semua. ke semuanya. Tapi harus dong, sayang ke semua orang. Harus. Tapi Karena tidak kita hidup harus berlebihan. saling menyayangi. Nah, ya iyalah. Iya. Karena kan kita diajarkan untuk hidup saling menyayangi. Habluminan nas kan. Nah, betul. Jadi yang mematikannya apa? Yang mematikan ketika seorang perempuan mati perasaannya, maka seorang laki-laki mati juga perasaannya. Emang iya? Apa? Ya iyalah. Enggak, saya mati rasa, laki-lakinya enggak. Ngudak-ngudak boy, saya risih. Mati hubungannya. Hubungan sudah mati, rasanya masih. Tapi kan mati Makanya juga. jangan terlalu jauh untuk membahas yang namanya cinta. Cinta, karena cinta itu CINTA. Karena cinta itu CINTA. C Cicilan, I iuran, N nasabah, T angsuran. T dulu. T berarti tabungan. Tanggungan. Tanggungan. Tabungan sama kan. A Agunan. orang adu sing rombongan Bang Emok. Ya mungkin ke arah situ sih, lebih banyak utang jadi mikirnya. Ya Allah. Tapi hidup punya utang tuh katanya sih biar lebih semangat ya, Wak. Betul Iya dong. kah? Betul. Setuju nggak? Kok warga saya seperti ini ya? Apa saya salah memilih warga? Apa Atau warga warga salah? yang salah memilih saya? Boleh? Saya yang bertanya. Iya. Maksudnya kita pengen dong warganya boleh, nanya boleh, sama boleh. Bu RT. Kalau tadi kan Bu Boleh. RT sudah nanyain kita ya perihal cita-citanya saya gitu. Waktu kecil cita-citanya apa sih? Saya juga mau tanya dong Bu RT, Oh, boleh, cita-citanya boleh. lagi kecil tuh pengen jadi apa? Sampai gedenya cantik gitu tuh. Idih. Ini pertanyaan. Balik-balik duit. Pertanyaannya sedikit menggombal ya. Cita-cita waktu kecil. Yes. Aku tuh waktu kecil cita-citanya tuh jadi pragawati.
zaman dulu kan bahasanya belum ada model ya. Pragawati. Tapi zaman dahulu tuh bahasanya Pragawati. Karena dari kecil mungkin aku tuh kecilnya tomboy, tapi ganjen gitu. Gimana ya? Sampai gede kan Jen mah. Oh, angger ya. Ya itu cita-citanya waktu kecil jadi Pragawati. Tapi nggak meleset jauh kan sama ketika besar. Iya, jadi artis. Sama. Sama apa? Saya kan sesuai cita-cita dari kecil pengen jadi Pragawati. Sama-sama di dunia entertain. Iya, nggak maksudnya. loncat. Nggak loncat jauh. Nggak gitu. loncat. Kalau saya kan loncat ya. Loncatnya jauh. Dia juga jauh amat. Jauh amat. Gitu. Iya kan sudah dikatakan harus ada batu loncatan. Oh iya. Udah cita-citaku itu. Tapi nggak jauh beda kan, maksudnya nggak jauh melenceng. Pergi yang mau jadi apa, tiba-tiba jadi apa. Ya intinya sih emang sudah entertainer sejak dini ya. Karena lo menjadi orang Cirebon kayak kita bocah getreng. Aduh, bahasa getreng. Getreng itu apa sih? Hah? Masa orang Cirebon, warga Cirebon nggak ada Kan yang tahu beda-beda getreng? bahasa Cirebon tuh banyak. Oh iya ya. Kalau di daerah aku tuh getrek kalau saya getrek tuh kayak gidro ada lagi gidro. apa gitu? Gidro tuh kayak apa ya? Sama dengan getrek, bukan enggak mau jadi apa yang dia mau segera harus dimiliki kan gitu. Misalkan contoh lah, ambisius ya, ambisius. kalau kata Kita orang pengen beli Indonesia. HP nih, getrek gidro pengen. Gidro bae. Gidro bae. Gitu. Nah kalau aku tuh getreng Iya, gitu. getreng. Jadi Buru-buru anaknya berarti, tuh buru-buru. getreng sejak kecil. Nih yang tahu arti getreng bolehlah komen. Tolong bantu jelaskan istilah kata getreng. Getreng itu bukannya yang di atap di rumah Itu genteng. Genteng. Ih kamu genteng banget deh. Ganteng. Dari dulu gue. Tapi dulu aku sempet dirayu loh sama Mas Wandi. Ayo. Jujur bukan apa Bu RT aja yang saya rayu. Oh. Pantes. Banyak wanita yang Untung aku nggak baper ya. Kalau banyak saat itu wanita aku yang saya rayu tapi nggak ada yang mau. Tapi serius, waktu BRT masih gadis, masih kinyis-kinyis, sempat dirayu oleh Mas Wandi. Cuma kebetulan BRT ini orangnya yang sangat setia ya. Iya jadi ya. Iya kan iya. Oh iya. Ya karena pada saat saya ngerayu nggak mau kan. Kayak mau. Satu mungkin karena setia, Mm-mm. faktor duanya mungkin karena lihat fisik saya. Bukan tipe gitu. Iya. Enggak, tapi kan kata-kata yang terlontar saat itu, maaf saya udah punya pacar. Oh. Masih inget Pe berarti. Saya sejujur itu karena saya tuh aslinya orangnya setia. Jadi saya ketika sudah memiliki pasangan dan ada yang mencoba masuk, mohon maaf saya tidak memberikan ruang untuk orang ketiga. Emang ya kalau memang jujur saya sebagai laki-laki siapapun itu wanitanya ketika ada kesempatan saya rayu. Untungnya saya Itu nggak namanya baper. kan laki-laki kan, Iya, laki-laki. iya kan. Kita kan produk dari rayuan. Produk dari Kalau nggak ada rayuan, nggak lahir gitu. bener juga ya. Iya bener. Ya kampleng kan produk rayuan. Produk Makanya rayuan. dulu dirayu-rayu, keluarnya gini. Nak ayo nak. Oh, Iya, pernah bener. gitu ya, pernah dirayu. Ayo nok. Kamu manggil aku kan nak. Ya kan wadon nok beli. Iya masa nang, masa cung ya. Ayo nok. Kalau saya ngerayu wong lanang kan beda. Ya jangan dong, kamu lanang rayu lanang sih priben. Yang Pokoknya rayu nyili bosen duite. karo Oh, apa? Pokoknya si bosen karo wadon. Astagfirullah. Normal. Masih normal nih. Rayu lanang. Wah Kampleng, Oi. awalnya gimana sih kok bisa gabung sama Arnika Jaya? Oh, tuh. Tuh, Iya. awalnya Wakampleng bisa gabung ke Arnika Jaya itu gimana? Berarti paling awal banget ya. Awal banget. Iya mungkin kalau kita kan sebelum aku ikut ke Arnika Jaya udah pernah ketemu juga kan. Iya. Ya, tapi awal ikutnya itu posisi waktu manggung di mana? Di pen Di pen-pen. Di pen-pen. Mm-mm. Itu posisi jam 11 siang ya. Ya betul, jam 11 siang aku ngubungin. Pas lagi di sawah. Lagi di sawah. Heeh. Lagi macul lah. Nyangkul ya. Terus orang rumah istri bawa HP, telepon ini ada yang telepon, Jack. Siapa? Nggak tahu, ditelepon tak angkat.
Nah itu ngasih job, Ngasih suruh job. berangkat dadakan hari itu juga, detik itu juga. Iya. Nah kan? Karena pas waktu itu kebetulan kami itu baru ditinggalkan oleh Bodor sebelumnya, almarhum Wakoplak. Ya. Jadi sebelum adanya Wakampleng itu di Arnika Jaya itu tadinya ada Wakoplak, almarhum Wakoplak. Dan ketika Wakoplak nggak ada, kayak aku sendiri pun bingung banget untuk cari gantinya. Karena itu kan nggak adanya tuh secara mendadak, Dadak. nggak sakit ya, dalam keadaan sehat ya Mas Wandi. Dalam keadaan sehat tiba-tiba nggak ada, ya umur kan nggak ada yang tahu Iya, ya. betul. Umur nggak ada yang tahu. Ketika almarhum Wakoplak tidak ada, aku kedubuganku apa sih bahasa Indonesia nih? Kebingungan. Kedubugan Panik. gitu. Iya, bingung untuk Bingung. cari pengganti. Nah, kebetulan pas hari itu aku nggak ada tamborin. Aku cari-cari kontak tamborin di HP aku, nemulah aku kontak Wakampleng. Ketika jam 11 siang aku telepon, "Wah, ana ngendi manggung beli kayak lagi sama lagi macul. Wis kemen mangkot." Aku bilang gitu. Iya, "Di, bener. engko anjukono jam pira? Wis ora apa-apa setak-takane bae." Aku bilang gitu kan. Tukang lokasi jam loro. Tukang lokasi jam 2, nggak apa-apa tuh. Akhirnya bertemulah kita. Awal ikut manggung di di Arnika panggung Jaya. Arnika Jaya itu di pen tempatnya Ujang Bustomi apa ya? Iya, Ustadz Iya Ujang kan? Bustomi itu deketnya tuh. Deket. Manggung di situ kan. Akhirnya melalui filter-filter dan kesepakatan ya udah oke, deal nih ACC Wakampleng yang masuk ke Arnika Jaya untuk menggantikan almarhum Wakoplak. Meskipun tidak bisa menjadi seperti beliau, tapi setidaknya saya berusaha menjadi diri saya sendiri dan mudah-mudahan bisa diterima oleh semua warga Kampung Manis. Masya Allah. Amin. Jadi sebetulnya kita itu tidak bisa menyamakan seseorang, Iya betul. siapapun, karena kita ya kita, dia ya dia. Seperti tulisan Wakampleng di belakang kaosnya itu loh. Mau disepil emang? Oh ya, sepil dong. Oh, belum. Sepil dong. Seperti tulisan di belakang. Ngadeg kok. Sampean bisa niru gayaku, tapi ora bisa niru takdirku. Aduh. Ganteng awet lahir karena lana. Hashtag ganteng. Ganteng awit lahir ya karena lanang masa Lanang, ya kan? Lawan wadon masa ganteng. Kita itu tidak perlu menjadi orang lain. Potensi diri setiap manusia itu berbeda. Iya, beda pasti. Potensi sama potensi itu berbeda. Kalau potensi mungkin ada yang sama, tapi potensi beda. Potensi aku apa? Garingnya. Ya bukan. Mungkin. Garing kan? Emang sering garing. Kamu tuh kagok bae hari apa-apa. Potensi tanyakan sama orang-orang apa elektronik pasti tahu potensi. Potensi apa sih? Analog. Oh, volume. Oh, garing banget. Garing kan? Kayak orang gemuyu sama sekali. Bingung, mesti mending kita Karena punya. nggak tahu potensio ente. Yang penting kita punya potensi, jangan ditambahi im depannya. Info. Oh. Dorok ya. Iya, Kampleng lagi puasa-puasa kak. Mau baik. Astagfirullah. Gitu. Jadi setiap orang itu punya potensi yang berbeda. Jadi jadilah diri sendiri, be yourself aja. Karena setiap orang punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, jadi ini balik lagi ke kosan ya. Ya. Jadi kalian itu ingin kosannya yang seperti apa? Ya, Seperti layaknya tadi. kosan aja layaknya Oh, ya udah. kosan. Jadi selama ngobrol di Kampung Manis, biar nggak capek bolak-baliknya, Iya. ngekos di Kampung Manis. Nanti Iya. Bu RT kasih nomor kontaknya Pak Nana. Nanti hubungi Boleh. Pak Nana aja. Boleh. Atau sekarang aja kita langsung OTW ke Pak Nana. Pak Nana itu ketua Linmas di Kampung Manis. Oh. Jadi nanti kita kenalan aja di sana, sekalian
ngobrol-ngobrolin sekalian cek lokasi, sekalian survei biar enak. Ya punten ini si Bu RT, Iya. kalau bisa dikontak dulu aja Pak Nananya. Oh beli usaha banana nomornya sibuk baik, sibuk PC kan mah. Angel bakal Maksudnya dikontak ditentukan tuh. dulu Mending- Pak Nana ada yang kosong nggak di situ? Mending dijobrak langsung baik Panana mah. Nomor Panana tuh sibuk baik PC pakai S. Biar atis maksudnya Oh, kalau iya. pakai S. Biar nggak panas. VC pakai S. Kalau Iya. nggak ada S-nya, Tapi nggak dicampur kan? Enggak, esnya terpisah Esnya ya. Jadi mending kita langsung datengin Panananya aja ya, siapa tahu nih tangga kosan ku anak kamu. Kono ora. Hari sidak langsung mah mending baik. tapi puasa sih Bu RT. Puasa kenawan, Wan. Apa job selanjutnya aja? Puasa kenawan jenenge. Pokok Ya, balik tetep. terawih. Tetep. Ya puasa sih ngobrolnya karo Panana, aku balik terawih ngobrolnya karo tangga Panana. Positif. Positif. Belum. Apa mandi? Apa maning? Aduh. Wis karya baik. Ya udahlah kalau memang begitu. Sing penting murah, nyaman, dan aman. Nomor 1 aman sih. Aman. Kira-kira aman nggak Bu? Kita tanyakan Panana. Aduh. Positif. Ya kita bikin positif berarti Bu. Bikin positif. Ya kalau sendirian nggak mungkin positif. Iya benar. Ya sudah warga, karena sepertinya mereka sangat tergesa-gesa ya. Buat para warga yang mau mewadulkan apapun itu, boleh ketik di kolom komentar aja. Wadul Bu RT, apa maning? Bu RT siap melayani kalian 24 jam. Super. Nah, buat warga-warga semuanya jangan lupa untuk subscribe di channel podcast Ketua RT. Jangan lupa like juga, jangan lupa share juga ke warga-warga yang lain. Biar semakin banyak warga Bu RT, semakin happy Bu RT. Nah gitu aja warga, berhubung ini sudah sore ya wayanya ngabuburit dan kita juga mau ke rumah Pak Nana. Jadi terima kasih sudah menyaksikan. See you, bye-bye. Apa maning?